Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang persentil, data tunggal, dan data kelompok. Persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Rumus persentil data tunggal. Rumus persentil data kelompok. Untuk contohnya, yang pertama tentukan P30 dan P85 dari data berikut. Di sini datanya ada 10, 8, 15, 12, 12, 8, 13, 14, 16, 17, 12, 8, 10, 11, dan 15. Nah, langkah yang pertama, kalian harus mengurutkan terlebih dahulu data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini data yang terkecilnya adalah 8. 8-nya di sini ada 3. 8, 8, kemudian ada angka 10, 10-nya ada 2, 10, kemudian ada angka 11, kemudian 12-nya ada 3, 12, kemudian ada 13, 14, 15-nya ada 2, kemudian 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Karena datanya ada 15, berarti di sini kita tulis N sama dengan 15. N sama dengan 15. Nah, rumus letak data tunggal, rumus letak persentil data tunggal, letak PI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 100. Nah, pertanyaan yang pertama di sini tentukan P30. P30. Berarti letak P30 sama dengan 30 dikali N-nya 15 ditambah 1 per 100 sama dengan 30 dikali 16 per 100. 30 dikali 16 sama dengan 480. 480 dibagi 100 sama dengan 4,8. Nah, 4,8 berarti data yang kita pakai adalah data yang keempat dan data yang kelima. Berarti nilai P30-nya adalah data yang keempat ditambah, karena di sini 0,8 berarti kita gunakan 0,8 dikali data yang kelima dikurangi data yang keempat. Nah, jadi kalau di sininya 4 sekian, berarti data yang kita pakai adalah data yang keempat dan data yang kelima. Caranya seperti ini. X4 ditambah 0,8 dikali X5 dikurangi X4. Nah, data yang keempatnya kita lihat dari data yang sudah diurutkan. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini data yang keempatnya adalah 10, data yang kelimanya juga 10. Berarti 10 ditambah 0,8 dikali 10 dikurangi 10 sama dengan 10 ditambah 0,8 dikali 0. 0 dikali 8, 0 dikali 0,8 sama dengan 0 ditambah 10, hasilnya adalah 10. Berarti P30-nya sama dengan 10. Yang B, pertanyaan yang kedua adalah P85. Berarti kalian harus cari letaknya terlebih dahulu. Letak P85 sama dengan 85 dikali 15 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 85 dikali 16 dibagi 100 sama dengan 85 dikali 16 adalah 1360 dibagi 100, hasilnya 13,6. 13,6 berarti data yang kita pakai adalah data yang ke-13 dan data yang ke-14. Berarti nilai P85-nya sama dengan data yang ke-13 ditambah, karena ini 0,6 berarti kita pakai 0,6 dikali data ke-14 dikurangi data ke-13 sama dengan data yang ke-13-nya kita lihat dari data yang sudah diurutkan di sini ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Data yang ke-13-nya adalah 15 dan data yang ke-14-nya adalah 16. Kita masukkan ke sini. Data yang ke-13-nya adalah 15 ditambah 0,6, 16 dikurangi 15 sama dengan 15 ditambah 0,6 dikali 1. 0,6 dikali 1 sama dengan 0,6. 0,6 ditambah 15 sama dengan 15,6. Jadi nilai persentil 85-nya adalah 15,6. Untuk contoh yang kedua, ini data kelompok ya. Pertanyaannya adalah tentukan persentil ke-65 dari data pada tabel berikut. Nah, di sini ada sebuah tabel ya, distribusi frekuensi. Di sini ada panjang kelasnya dari 30 sampai 35 berarti 5 ya. Kemudian jumlah datanya ada 80. Nah, langkah yang pertama kalian harus menentukan letaknya terlebih dahulu. Nah, rumus letak untuk data kelompok, letak PI sama dengan I dikali N dibagi 100. Nah, I di sini yang ditanyakan adalah 65. Berarti 65 dikali 80 dibagi 100. 65 dikali 80 sama dengan 5200. 5200 dibagi 100 sama dengan 52. Nah, setelah kalian tahu letak PI itu ada di angka 52, kalian hitung 52 itu ada di mana. Di sini mulai dari atas ya, 8 ditambah 10, 8 ditambah 10, 18, 18 ditambah 13, yaitu 31 ditambah 17 sama dengan 48. 48 ditambah 14 sama dengan 62. Nah, berarti angka 52 ini ada di sini. Karena kalau di sini 48. Nah, berarti 52 itu ada di sini. Kita tandai ya, berarti ini letak P65. Nah, kalau letaknya sudah ada, berarti kalian bisa menentukan nilai TB. TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawah rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Di sini batas bawahnya adalah 50. 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Kemudian setelah mencari TB, kalian bisa menentukan FK atau frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentilnya. Nah, ini ada angka 17 ditambah 13 ditambah 10 ditambah 8. Jadi ini kelasnya, berarti frekuensi kumulatif itu frekuensi sebelum kelas persentilnya. Kita jumlahkan, di sini hasilnya adalah 17 tambah 13 itu 30, 30 ditambah 10 40, 40 ditambah 8 48. Kemudian frekuensi persentilnya yaitu 14. Kemudian P itu adalah panjang kelas. Panjang kelasnya kalian lihat dari sini 35 dikurangi 30. 35 dikurangi 30 sama dengan 5. Untuk rumusnya, PI sama dengan TB ditambah I dikali N per 100 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi persentil dikali P. Nah, tadi udah dicari ya di sini TB-nya, FK-nya, FP-nya, P-nya juga sudah ada. Tinggal ganti TB-nya dengan 49,5 ditambah I dikali N dibagi 100 sama dengan 52 ya, dari sini 52 dikurangi frekuensi kumulatifnya adalah 48 per frekuensi persentilnya adalah 14 dikali P-nya adalah 5 sama dengan 49,5 ditambah 50 dikurangi 48 sama dengan 50 dikurangi 52 ya, maaf di sini 52 dikurangi 48 sama dengan 4 per 14 dikali 5 sama dengan 49,5 ditambah 4 dikali 5 itu 20 dibagi 14. 49,5 ditambah 20 dibagi 14 yaitu 1,43 ditambah 49,5 ditambah 1,43. Cara menjumlahkannya seperti ini, komanya diluruskan ya. Ini 3, 9, 10, 5 berarti 50,93. Ini nilai
P65. Selesai. Latihan soal. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.